Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Rahman dari kelas 4C Teknik Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan nomor NPM 2010-6311-771. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai konfigurasi Windows Server 2019 pada VirtualBox. Ini merupakan tampilan VirtualBox, dan di sini saya sudah merunning Windows Server 2019-nya. Pertama, di sini kita akan coba untuk membuat domain websitenya terlebih dahulu. Kita klik Tools, kemudian klik DNS. Di sini kita klik New Zone, kita klik Next, kita pilih yang Primary Zone, Next lagi, kemudian kita beri nama farah.tic. Kemudian kita klik Next, kita klik Next kembali, kita pilih yang Do Not Allow Dynamic Updates, supaya ini tuh untuk mencegah agar tidak terjadi updates otomatis ketika terjadi perubahan. Kita klik Next, lalu kita klik Finish. Nah, di sini sudah tertambahkan. Kita klik, kemudian kita klik kanan, klik New Host. Nah, ini merupakan domain awalnya. Kita berikan uts.farah.tic. IP address-nya kita arahkan ke IP address server, yaitu 192.168.10.11. Kemudian kita klik Add Host. Kita klik OK. Nah, tandanya itu sudah berhasil. Nah, sudah ditambahkan. Kemudian, jika sudah, kita ke bagian IIS untuk membuat website dari domain yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini kita klik, kemudian kita klik pada Sites, kita tambahkan website yang baru. Kita beri nama UTS Praktikum SO. Lalu kita pilih lokasi folder penyimpanannya. Kita buat folder baru di sini. Kita pilih folder yang sudah dibuat tadi, klik OK. Nah, kemudian IP address-nya kita arahkan ke sini, 192.168.10.11. Dan hostname-nya kita kosongkan terlebih dahulu. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ditambahkan website yang baru. Kemudian kita klik di sini. Kita coba browse. Nah, di sini kita belum memiliki konten di dalam directory tersebut. Kita close terlebih dahulu. Kita klik Explore. Nah, di sini kita akan coba menambahkan
template website yang sudah ada ke dalam file folder UTSSO. Kita coba kasih akses lebih dahulu. Nah, di sini sudah everyone dan statusnya read or write. Kita close. Kita coba dibuka di File Explorer laptop. Kemudian kita coba buka di sini. Kita ganti ke IP server. Nah, di sini sudah muncul foldernya, dan kita akan coba kopikan template yang sudah ada ke dalam folder ini. Kita kopikan. Kita copy paste ke sini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah, kita coba close. Dan kita coba cek di explore di sini. Nah, sudah muncul juga. Kemudian kita coba restart lebih dahulu. Kemudian kita browse kembali. Nah, ini sudah muncul. Tetapi kita belum arahkan website tersebut ke domain yang sudah kita buat. Caranya kita klik kanan, kemudian edit bindings. Kita klik 2 kali. Kemudian hostname-nya kita masukkan ke domain yang sudah kita buat, yaitu uts.fara.tic. Kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah. Kita coba close. Kita restart. Kemudian kita, nah, ini juga sudah berubah. Kita coba browse kembali. Kita tunggu. Nah, ini dia tampilannya. Selanjutnya kita coba untuk buka di browser laptop kita sendiri. Kita ketikkan uts.fara.tic.
Kita coba tunggu prosesnya terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah tampil halaman websitenya. Ini tandanya kita telah berhasil membuat domain dan website dan mencoba mengaksesnya dari Windows 10. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frisiana Salutia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat domain dan website pada VirtualBox. Pertama, kita akan membuat domain terlebih dahulu. Pilih DNS yang ada pada Tools. Kemudian klik kanan, lalu pilih New Zone, lalu kita pilih Next. Kemudian isi dengan frise.tic. Lalu Next. Kemudian klik 2 kali pada frise.itc, klik kanan, pilih New Host A, lalu isi dengan UTS namanya, kemudian isi IP 192.168.10.11. Kemudian pilih Add. Pilih OK, lalu Close. Selanjutnya kita akan membuat website. Yang pertama, pilih IIS yang ada pada Tools. Kemudian pada Site, klik kanan, lalu pilih Add Website. Kemudian pada Site Name, untuk penamaan website, beri nama UTSSO. Kemudian pilih penyimpanan foldernya. Pilih dokumen, lalu buat folder baru dengan nama UTSSO. Kemudian pilih OK. Pastikan bahwa tulisan terakhirnya UTSSO. Lalu masukkan IP-nya 192.168.10.11. Kemudian OK. Untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan program website, siapkan dulu program websitenya di komputer terlebih dahulu. Untuk menghubungkan antara VirtualBox dengan komputer, pilih tempat menyimpan file sebelumnya di dokumen, lalu klik kanan, kemudian pilih Give Access, lalu Specific People, kemudian pilih Everyone Read and Write, dan Done. Maka antara VirtualBox dengan komputer akan terhubung. Untuk mengeceknya, buka library yang ada di komputer. Kemudian pilih Network. Nanti akan muncul seperti bawah ini, lalu pilih, lalu User, pilih Administration, kemudian dokumen sudah terhubung antara VirtualBox dengan komputer. Kemudian pindahkan program file yang telah dibuat sebelumnya.
di copy, lalu kembali ke dokumen VirtualBox-nya, lalu dipaste. Tunggu sampai file selesai di copy. Setelah file berhasil di copy, kembali ke VirtualBox-nya, lalu pilih IIS-nya kembali pada filenya, lalu pilih Edit Permission, kemudian Security, lalu kita akan menambahkan user, add, advance, lalu pilih Find Now, kemudian scroll ke bawah sampai menemukan user, lalu klik 2 kali. Setelah selesai, pilih OK, kemudian Apply, lalu OK. User berhasil ditambahkan. Kemudian klik kanan kembali. Kemudian klik kanan lagi pada UTS-SO, pilih Edit Bindings. Kemudian Edit. Lalu ubah hostname menjadi uts.vrise.itc. Lalu OK. Pilih OK. Selesai. Ini gunanya untuk memasukkan domain ke websitenya. Kemudian refresh halamannya. Kemudian klik 2 kali pada browser website. Halaman website berhasil ditampilkan. Untuk membuktikan jika website sudah ada, coba di komputer membuka websitenya dengan mengklik alamat websitenya tadi, http://uts.vrise.tic, kemudian enter. Website berhasil ditampilkan seperti yang ada di VirtualBox sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa website yang dibuat dengan domain berhasil dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Firaldi dari kelas 4C. Ingin menjelaskan tentang konfigurasi Windows Server, membuat domain dan membuat website. Yang pertama-tama kita select destination server dulu di sini. Kemudian setelah sudah menunggu loadingnya, kita aktifkan beberapa fitur seperti DNS, web server. Kemudian untuk tambahannya saya menggunakan fax server. Kemudian next. Dan proses install telah dilakukan. Kita tunggu dulu aja, agak lama. Oke, setelah instalasi selesai, langkah selanjutnya kita klik tools, kemudian klik IIS.
Kemudian kita buat website baru ya, website untuk kita. Untuk namanya saya menggunakan nama saya sendiri. Ya, dengan hostnya juga yang sudah ditentukan oleh Asdos ya. Setelah jadi, karena masih kosong belum ada apa-apanya, jadi masih forbidden ya kalau dijalankan. Selanjutnya kita ke DNS dulu. Ini next saja. Kemudian ini zone name-nya diisi. Kemudian kita isi new host dengan www atau www dengan IP-nya bebas ya. Nah, jika sudah, kita klik manage, terus kemudian klik IIS lagi atau Internet Information Service. Kita klik website kita. Ini sudah terisi IP dan portnya serta hostnya juga. Karena ini masih kosong ya, jika kita klik websitenya, jadi tampilannya masih forbidden karena belum terisi program sama sekali. Jadi setelah ini kita tambahkan programnya. Ya, untuk programnya di sini saya sudah menyiapkan program sederhana untuk mengetes apakah muncul di tampilan web atau tidak. Nah, kemudian kita refresh. Ini sudah muncul ya, berarti berhasil. Oke, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan UTS, kita gunakan template yang sudah disediakan dari Bank Sugeng ya, sebagai Asdos. Ini sudah saya siapkan beberapa filenya. Tinggal kita refresh. Nah, sudah muncul halaman profil saya di web server. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dengan NPM 2010-63-11-715. Di sini sudah masuk tampilan Windows Server 2019. Langkah pertama, kita atur IP address-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke control panel. Kemudian kita pilih Network and Internet dan pilih Network and Sharing Center, kemudian pilih Internet. Nah, di sini kita atur IP address-nya dengan
192.168.15.30, bawahnya juga kita samakan. Ini kita ganti 15, sini kita ganti 30, bawahnya juga kita ganti dengan 192.168.15.30. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kita klik OK. Nah, sekarang kita atur IP address-nya di localhost. Sama seperti tadi, kita ke control panel terlebih dahulu. Nah, di sini kita atur IP address-nya. Yang atasnya kita ganti dengan 192.168.15.40. Yang bawahnya kita samakan seperti yang tadi, yaitu 192.168.15.30. Kemudian kita klik OK. Klik OK. Kita close. Kemudian kita masuk ke file yang akan dibutuhkan. Nah, kita buat folder terlebih dahulu, yaitu foldernya kita beri nama yaitu UTS 3. Nah, kita save file yang akan dibutuhkan. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini adalah file yang kita butuhkan. Kemudian kita akan copy paste dengan memasukkan IV yang tadi sudah dibuat 192.168.15.30. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita pastekan di sini. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita cek di Windows Server 2019-nya sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada. Ini filenya. Kemudian kita masuk ke tool, masuk ke sini. Nah, di sini kita kasih nama UTS 3. Tadi kita pilih filenya ada di mana. Kemudian kita klik OK. Di sini kita pilih yes aja. Nah, di sini sudah ada filenya UTS 3. Di sini sebelumnya saya sudah mendownload DNS sama IIS. Nah, di sini nama filenya masih 80 HTTP. Nah, di sini nanti saya edit. Kita masuk ke tool, kemudian pilih DNS. Kita masuk ke Nozone dengan beri nama kartika.tic. Nah, di sini udah ada kartika.tic. Nah, di sini juga di new hostnya kita beri nama UTS, IP address-nya kita masukkan 192.168.15.30, kemudian add host, kemudian OK, kita done, close, kemudian masuk ke tool, masuk ke IIS. Nah, sini UTS 3 di sini diedit namanya, kita edit, masukin IP address-nya terlebih dahulu, kemudian hostname dengan nama uts.kartika.tic, kemudian OK, kita close, kita restart terlebih dahulu, kemudian kita browse. Nah, di sini secara otomatis nama halamannya terganti dengan http uts.kartika.tic. Nah, di sini juga halamannya masih loading, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan websitenya, website saya. Nih, website profil saya seperti ini. Kemudian kita buktikan di localhost kita. Kita browse dengan masukkan alamat
yang tadi, yaitu https uts.kartika.tc. Nah, kita browse, kita tunggu, masih loading. Nah, ini tampilannya website profil saya sama seperti tadi. Jadi, ini sudah berhasil dan terhubung satu sama lain. Nah, kemudian saya akan menambahkan role tambahan. Masuk ke manage, kemudian add, pilih next, tekan next juga. Nah, di sini kita tunggu prosesnya. Ini akan lama, jadi saya akan nge-pause dulu supaya untuk mempersingkat waktu. Nah, ini kita tambahkan DHCP server. Kemudian kita pilih next, tekan next lagi, kemudian install. Nah, tadi saya menambahkan DHCP server, yaitu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. Fungsi dari DHCP yaitu dapat memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan request. Kelebihan dari DHCP server yaitu untuk memudahkan dalam transfer data kepada sisi klien lain atau visi server. Sedangkan kekurangannya DHCP server ini yaitu untuk semua memberikan IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Nah, itulah penjelasan dari DHCP server. Nah, ini sudah terinstall, kemudian close. Nah, bisa dilihat ini DHCP-nya sudah ada, sudah berhasil terinstall. Kemudian kita masuk ke tools, pilih DHCP. Nah, ini adalah tampilan dari DHCP, tampilan seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rizwan, ingin mengerjakan tugas UTS, bagaimana cara membuat website dan domain agar bisa dijalankan di device utama, yaitu Windows 10. Pertama-tama saya membuka VirtualBox dan masuk ke Windows Server. Di sini sudah ada Windows Servernya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyeting DNS-nya. Kita masuk ke bagian DNS Manager, di bagian sini Tools, DNS, dan saya udah masuk di sini. Kita buat di forward log-nya itu new zone. Next. Karena di tugas UTS-nya kita new zone-nya harus nama dan juga .tic, maka saya gunakan nama saya yaitu rizwan.tic. Next. Nah, selanjutnya kita bikin hostnya. Kita klik kanan, kita masuk ke bagian Rizwan, klik kanan, new host. Kita buat hostnya apa? Karena kita sedang mengerjakan UTS, maka saya membuatnya itu UTS. IP-nya kita gunakan IP. Sebelumnya saya sudah membuat IP di bagian ini, yaitu IP-nya di VirtualBox saya sudah membuat IP.
IP-nya yaitu 192.168.10.11. Add host. Sukses. Setelah selesai membuat domain atau host DNS, kita masuk ke bagian IIS untuk membuat websitenya. Bagian ini. Nah, sebelumnya hanya ada website, default website. Kita harus membuat website dulu untuk membuat yang beda daripada defaultnya. Di bagian site kita klik kanan, add website. Site-nya kita gunakan saja UTS SO. Nah, path-nya kita ambil. Sebelumnya saya sudah membuat website di bagian dokumen UTS SO. Di dalamnya itu ada website saya sendiri. Saya buatnya, walaupun website-nya sederhana. Kita pilih ini. Oke. Untuk IP address-nya, kita gunakan IP address yang sudah kita buat di DNS. Lalu oke. Nah, sebelumnya, karena di tugas UTS itu kita harus menampilkan websitenya di device utamanya itu Windows 10, kita akses dulu untuk Windows 10-nya atau user. Di bagian UTS, kita klik kanan, add permission, security, edit, add, advance, find now. Kita cek apa aja usernya. Kita masuk ke bagian bawah. Nah, di sini ada user. Kita klik 2 kali. User. Oke. And oke. Nah, di sini sudah kita beri akses untuk user agar bisa masuk ke website kita. Sebelumnya, karena kita belum membuat domainnya yang sudah kita buat di DNS, kita setting dulu di websitenya dengan cara klik kanan, edit binding, klik 2 kali ini. Nah, tadi kita sudah membuat hostnya yaitu uts. Nama saya rizwan.tc. Oke. Berhasil. Close. Kita restart dulu. Nah, di sini sudah ada nih. Kita jalankan. Apakah sudah berhasil atau belum? Kita tunggu sebentar. Karena websitenya agak lama untuk dijalankan. Walaupun sederhana. Nah, di sini website itu sudah jalan. Walaupun saya membuatnya dengan sederhana. Hanya blog sederhana. Exit. Nah, sekarang kita coba apakah di device utama atau Windows 10 berhasil jalan atau tidak websitenya. Walaupun kita membuatnya di VirtualBox Windows Server. Kita masuk ke bagian Google Chrome. Kita cek http://uts. Nah, sebelumnya saya sudah pernah coba uts.rizwan.tic. Kita jalankan apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini website sudah jalan atau berhasil, sudah kita beri akses ke device utama, yang berartikan tugas kita UTS sudah selesai. Nah, karena sudah tampil di device utama websitenya dengan domain yang sama. Nanti selesai. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.